Kalau produk bambu ini, kalau bendera itu Iranti Design. Iranti Design. Jadi belakangnya itu pakai I. Iranti, bukan pakai TI atau begitu. Iranti Design. Ya, uh, ya sebetulnya ini kita dasarnya itu ketika sampah plastik itu kan cukup menjadi masalah bagi seluruh negara, mungkin seluruh dunia lah. Jadi awalnya itu seperti itu. Jadi kita melihat potensi bambu ini dengan bahan baku yang cukup banyak di Banyumas. Kemudian sebenarnya banyak pengrajin juga yang notabene dulu Banyumas itu punya beberapa wilayah yang memang produksi bambu, punya pengrajin juga. Jadi kan sekarang mulai redup. Nah, melihat kondisi pemakaian plastik yang mengganggu lingkungan, nah ini saya sudah memulai, artinya mengkonsep untuk ke depan, baik untuk industri rumah tangga maupun untuk kebutuhan hotel, restoran maupun kebutuhan-kebutuhan yang menggunakan bahan dasar plastik yang akan digantikan di bambu. Saya memulai dengan ini. Maka ini inspirasinya ya memang berharap back to nature, jadi kembali ke bahan baku yang asalnya dari alam, seperti itu. Nah, saya lihat ke depannya sih potensinya luar biasa ini. Jadi seperti beberapa negara yang sudah menggunakan kewajibannya dengan menggunakan bahan dasar bambu, sedotan bambu ini, itu sudah dijadikan regulasi di beberapa negara untuk tidak menggunakan plastik lagi. Bahkan sekarang anak-anak sekolah pun di Purwokerto itu sudah memulai kesadaran mereka, memulai dari tingkat sekolah, tingkat dasar, sekolah dasar itu mereka jajan di sekolahannya yang memang mungkin beli minuman yang es atau apapun, mereka bawa sedotannya sendiri dengan bambu. Ini sudah terlihat ketika pameran sebulan yang lalu di Tamon. Ini kan kita kan terbentuk dalam beberapa klaster produk bambu ya. Jadi kalau misalnya yang di Ciberem itu kan lebih kepada proses pengerjaan bambu stronya, sedotan bambu sama sendok, garpu, kemudian ada lampu lah. Itu di sana itu hanya sekitar 4-5 orang, tapi yang di Kali Tapen itu kan banyak produk. Jadi ada keranjang, ada lampu, ada souvenir seperti ini, kemudian ada beberapa lagi desain yang bisa lagi dikerjakan. Itu karena kan memang di sana kan wilayahnya kan wilayah desa pengrajin bambu dari zaman dulu. Kalau sekarang ini sekitar ada 20 orang lah. Kalau sekarang itu sekitar 3-4 orang. Jadi kita sistemnya borongan. Jadi kita nggak ada yang sistem gaji cuma 1-2 orang aja sebagai sebagai orang pengawas, kemudian sebagai orang yang nanti menjadi quality control produk, seperti itu. Selebihnya enggak, selebihnya adalah pekerjaan borongan. Jadi misalnya satu keranjang mereka digaji dinilai sekian, ya mereka kalau produktif ya semakin produktif mereka semakin tinggi pendapatannya. Kalau males ya mungkin hanya dapat segitu gitu. Seperti itu. Modal awal sekitar 1 juta lah cukup. Jadi kita memulainya memang mulai dari produk yang nggak terlalu banyak dulu, tapi kita lebih kepada memperbanyak desain dulu. Jadi setelah itu baru mendapatkan order, baru kita menambah lagi modal yang kita perlukan untuk memproduksi ini, gitu. Terutama untuk membayar produksinya. Kalau di rata-rata ya karena kan sebenarnya kebutuhan permintaan banyak, cuma
karena kapasitas masih terbatas lah. Jadi 1 bulan dengan berbagai macam produk, kita sementara rata-rata sekitar 20 juta. Saya lebih kepada apa, keuangan itu kan sekarang sistemnya udah ada aplikasi, jadi kita kerjain sendiri, simpel jadi kita pakai aplikasi yang selama ini apa eh, dibuat oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Itu ada aplikasi yang namanya Mikro. Jadi kita hanya input aja pembelian bahan baku, kemudian pembayaran atau biaya produksi, kemudian penjualan, kita tinggal input. Tapi eh, dari secara sistem itu kita bisa lihat biaya produksi berapa dalam setiap bulan, kemudian pendapatan kita dari penjualannya berapa, kemudian realisasi daripada produksi berapa, itu semua gampang. Sampai ke neraca rugi laba, sampai ke neraca keuangan akhir tahun, semua tinggal geser-geser aja lah dengan basis Android. Saya awalnya itu mulai dari media sosial ya, mulai Instagram atau Facebook. Kemudian karena ini sudah diketahui oleh dinas terkait seperti dinas UKM maupun di Perindak Kabupaten Banyumas, kita sering diikutsertakan di pameran. Jadi ada beberapa pameran nasional yang berhubungan dengan kerajinan, itu kita diikutsertakan. Kemudian setiap tahunnya itu di Oktober November itu ada yang namanya pameran ekspor, Trade Expo Indonesia. Jadi pameran dagang untuk mencari para buyer dari banyak negara yang dihadirkan di pameran itu supaya kita mendapat pangsa ekspor, nah, seperti itu. Jadi kita ada 3 melalui media sosial, pameran lokal, kemudian pameran internasional. Yang pasti produk bambu itu kan unik ya. Jadi kita tidak boleh lagi membuat satu desain yang seperti ada di pasaran, artinya ada di pasaran itu di pasar tradisional. Jadi produknya yang memang karena perlakuannya penggunanya untuk hari-hari. Kalau di kita supaya kita bisa eksis ke depannya, jadi produk ini lebih bisa diharapkan produk yang halus, desainnya unik, kemudian paling tidak masa pasarnya bisa mengambil masa pasar milenial sampai usia 50 tahun ke atas. Jadi ada desain-desain yang berhubungan dengan seni. Jadi ada sesuatu hal yang membuat produk ini juga bisa angkat harganya. Yang pasti desainnya berbeda dengan yang rata-rata orang secara tradisional buat. Gitu. Nah seperti itu. Jadi desainnya kekinian lah. Tantangan pasti ada, namanya suatu usaha, apalagi ini berkaitan dengan produk yang harus terus berimprovisasi, berinovasi, otomatis ada. Jadi kita tidak berhenti sampai pada satu desain yang setelah laku kita akan lanjutkan lagi, tapi enggak, kita juga terus mengembangkan lagi desain-desain lain seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari kelemahan ataupun kedepannya seperti apa, ya sifatnya adalah bambu kan sifatnya memang produk yang tidak bisa bertahan lama, dalam artian kita harapkan bisa maksimal bertahan lama, tapi kan memang kedepannya tetap akan hancur. Tapi itu tidak jadi masalah sebenarnya, karena memang hancurnya bambu atau rusaknya bambu kan masih dalam kaitannya bisa terurai gitu. Begitu. Kalau apa yang sudah kita desain terus laku, terus ada yang niru, otomatis itu jadi tantangan kita. Berarti kita sudah harus melangkah ke depan lagi untuk mencari desain yang baru. Harus itu. Jadi ibaratkan kalau sudah di pasaran kita nggak akan produksi lagi. Kita harus bikin suatu hal lagi yang paling tidak orang lain masih
di bawah kita lah dari sisi produksinya. Berpacu dengan desain. Jadi kita terus mengembangkan kreativitas dan inovasi.